Perkenalkan, nama saya Ade Ester Miranti Bayama. Saya berasal dari keperawatan 1D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama, ada pengertian dari oksigenasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh serta menghembuskan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil sisa oksidasi. Penyampaian oksigen ke jaringan tubuh ditentukan oleh sistem respirasi atau pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang berikut sistem tubuh yang berperan dalam proses oksigenasi. Yang pertama adalah saluran pernapasan bagian atas yang terdiri dari yang pertama hidung yang berperan sebagai proses oksigenasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung. Yang kedua esofagus, yang ketiga laring yang merupakan saluran pernafasan setelah lafaring. Yang keempat epiglotis yang merupakan katup tulang rawan yang bertugas menutup laring saat proses menutup. Yang kedua, saluran pernapasan bagian bawah yang terdiri dari yang pertama trakea, merupakan kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima. Yang kedua, bronkus, yang ketiga bronkulius, yang keempat alveoli, dan yang kelima paru-paru atau pulmo. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Yang ini berikut adalah anatomi dari sistem pernafasan dengan tempat-tempatnya masing-masing. Ini juga gambar dari otot-otot pernapasan bagian depan dan bagian samping. Yang berikut adalah proses oksigenasi. Yang pertama, udara masuk melalui lubang ke hidung, setelah itu melewati nasofaring, setelah itu melewati oralfaring, melewati glotis, masuk ke trakea, masuk ke percabangan trakea yang disebut bronkus, setelah itu masuk ke percabangan bronkus yang disebut bronkoelius. Udara berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung yang disebut alveolus. Yang berikut adalah pernapasan dada, merupakan salah satu yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama ada fase inspirasi yang berupa kontraksi antar tulang rusuk sehingga menjadi rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang kaya oksigen masuk. Dan yang kedua adalah fase ekspirasi yang merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang pernapasan dada rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan dari luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida pun keluar. Ini adalah gambar fase inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan dada juga ada sebagai berikut, yaitu otot antar tulang rusuk, musculus intercostalis, eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat, posisinya datar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar masuk ke paru-paru. Mekanisme ekspirasi pernapasan dada adalah sebagai berikut. Otot atau tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada pernapasan perut, adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan juga sama seperti pernafasan dada, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Bedanya mereka hanya membesar atau berkontraksinya pada otot diafragma. Mekanismenya juga sebagai berikut, berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan akhirnya udara masuk. Kalau mekanisme
ekspirasi dari pernapasan perut, otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru menyempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar dari paru-paru. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua latihan, yang ketiga emosi, yang keempat gaya hidup, dan yang kelima status kesehatan. Berikut adalah gangguan dari oksigenasi. Yang pertama hipoksemia, yang kedua hipoksia, yang ketiga gagal napas, dan yang keempat perubahan pola napas. Yang pertama hipoksemia merupakan keadaan di mana terjadi penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri atau PaO2 atau saturasi O2 arteri atau SaO2 di bawah normal PaO2 85 sampai 100 mm hydroxa, SaO2 95%. Keadaan ini disebabkan oleh gangguan ventilasi, perfusi, difusi atau virus atau sun atau berada pada tempat yang kurang oksigen. Yang kedua hipoksia merupakan keadaan kekurangan oksigen di jaringan atau tidak adektualnya pemenuhan kebutuhan oksigen seluler akibat defisiensi oksigen yang diinspirasi atau meningkatnya penggunaan oksigen pada tingkat seluler. Yang ketiga gagal napas merupakan keadaan di mana terjadi kegagalan tubuh memenuhi kebutuhan oksigen karena pasien kehilangan kemampuan ventilasi secara adekuat sehingga terjadi kegagalan pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Yang terakhir ada perubahan pola napas. Pernapasan normal disebut apnea. Perubahan pola napas dapat berupa dyspnea, yaitu kesulitan bernapas, misalnya pada pasien asma. Yang kedua apnea, yaitu tidak bernapas atau berhenti bernapas. Yang ketiga takipnu, yaitu pernapasan lebih cepat dari normal dengan frekuensi lebih dari 24 kali per menit. Yang keempat bradipnu, yaitu lebih lambat atau kurang dari normal dengan frekuensi kurang dari 12 kali per menit. Yang kelima kussmaul, yaitu pernapasan dengan panjang ekspirasi dan inspirasi sama sehingga pernapasan menjadi lambat dan dalam, misalnya penyakit diabetes mellitus atau uremia. Yang ketiga chain stops merupakan pernapasan cepat dalam kemudian berangsur-angsur dangkal dan diikuti periode apnea yang berulang secara teratur, misalnya pada keracunan obat bius, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Yang ketujuh biot adalah pernapasan dalam dan dangkal disertai masa apnu dengan periode yang tidak teratur, misalnya pada meningitis. Sekian dari penjelasan materi tentang kebutuhan oksigenasi. Semoga teman-teman semua mengerti. Terima kasih.